kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat biar bisa beraktivitas sebagaimana mestinya dan sebagaimana maunya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu nih. Aku Raffi Hansyah Munadar dari Teknik Informatika 2019. Di sini, aku akan menemani kalian sebagai moderator untuk beberapa menit ke depan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih olahraga apa aja yang menggunakan bola? Banyak sih, dari basket, futsal, tenis, bahkan bowling, dan lain-lain. Tapi ada satu cabang olahraga yang aturannya bola itu nggak boleh menyentuh tanah, tapi nggak boleh dipegang. Iya, harusnya udah pada tahu, yaitu olahraga permainan bola voli. Buat kalian yang suka banget nih mukulin bola, cocok nih dengan permainan olahraga ini. Di ITB sendiri, ada suatu unit kegiatan mahasiswa yang diperuntukkan untuk mewadahi hobi bermain voli kalian ini. Namanya Unit Bola Voli ITB, atau biasa disingkat dengan UBV. Nah, daripada makin penasaran dengan UBV ini, langsung aja deh kita panggil orang-orang hebat dari UBV-nya langsung. Hari ini ada 2 orang yang akan menjadi pembicara. Yang pertama ada Bang Reinhard Laurentius dari Teknik Geologi 2017 dan Jeren Gunawan dari Teknik Industri 2019. Halo Bang Reinhard, halo Jeren. Halo semuanya. Halo semuanya. Nah, mantep banget nih. Nah, sebelumnya Bang Reinhard ini juga merupakan ketua dari Badan Pengurus Unit Bola Voli periode 2020 dan 2021. Dan Jeren di sini sebagai ketua panitia penerimaan anggota baru UBV 2020 atau biasa disingkat dengan PAB UBV. Nah, udah nggak sabar nih ngepoin dua orang yang keren-keren ini nih. Langsung aja deh. Aku mau nanya nih, sebenarnya kalau dulu di SMA, voli itu aku taunya cuma sebagai ekstrakurikuler. Tapi di ITB disebutnya jadi unit bola voli. Nah, boleh nanya nggak? Aku mau nanya ke Bang Reinhard nih. Apa sih sebenarnya bedanya unit bola voli sama ekskur bola voli dulu? Sebenarnya UBV itu apa sih, Bang? Nah, mungkin boleh banget langsung aku jawab. Makasih banget Raffi pertanyaannya. Untuk pertanyaannya yang aku tangkap, apa itu UBV ITB? Nah, UBV ITB sendiri, dari namanya, itu merupakan singkatan dari Unit Bola Voli Institut Teknologi Bandung, yang merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa dari rumpun olahraga seperti yang udah dijelasin Raffi tadi. Dari namanya sendiri, ya memang Unit Bola Voli ITB merupakan unit yang para anggotanya belajar permainan bola voli dari dasar segi peraturan, teknik dasar permainannya, hingga pelatihan lanjutan untuk menjadi perwakilan tim bola voli ITB menuju kompetisi yang tersedia pada level regional maupun nasional. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membedakan suatu kegiatan tentang bola voli di ITB, yaitu UBV ITB, dengan ekstrakurikuler yang ada di SMA dulu? Nah, jadi di UBV sendiri, nggak hanya menyediakan tentang bola voli aja, namun lebih daripada itu. Nah, di luar itu, UBV sebagai organisasi dalam mewadahi minat dan bakat anggotanya, UBV memberikan wadah berupa kekeluargaan dan keorganisasian. Apa sih maksudnya kekeluargaan dan keorganisasian? Nah, di UBV sendiri tersedia banyak fasilitas dan wadah yang membuat para anggotanya mendapatkan kemampuan lebih dibandingkan hanya mendapatkan kemampuan bola voli. Kemampuan apa sih yang aku maksud di sini? Kemampuan itu termasuk di dalamnya ada berpikir kritis solutif, kemampuan untuk tanggung jawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, BVITB sebagai organisasi membalut semua kegiatannya dalam hangatnya rasa kebersamaan. Disinilah nilai keluargaan itu muncul. Nah, banyak bentuk-bentuk program kerja yang tentunya memberikan dorongan pada setiap anggotanya untuk menggali lebih dalam apa sih yang mereka cari dan mereka ingin dapatkan di organisasi ini. Begitu, Vi.
Wah, makasih banyak Bang Rehat atas jawabannya. Ternyata UBV nggak sekedar main volley doang ya. Ada banyak juga tadi disebutin seperti kekeluargaan, organisasian. Jadi makin menarik nih join UBV. Gimana sih Bang caranya buat bergabung jadi anggota unit bola voli ITB ini? Nah, ini sebenarnya lebih cocok disampaikan oleh teman kita yang satu lagi nih, salah satu pembicara Geren. Nah, tapi buat intermezzo dulu, untuk menjadi anggota di unit bola voli ITB, kalian harus mengikuti rangkaian acara penerimaan awal dulu, yang biasa kita sebut sebagai acara penerimaan anggota baru UBV ITB, yang disingkat PAB UBV ITB. Nah, buat tahun ini tentu aja banyak hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan keunikannya yang mungkin bisa dijelaskan oleh ketuanya langsung. Mungkin boleh banget tuh diterusin ke ketuanya yang sekarang. Wah, iya nih, mumpung ada ketua PAB 2020-nya langsung, kita langsung tanyain aja nih ke Geren Gunawan. Sebenarnya PAB itu apa sih, Ger? Ngapain aja sebenarnya PAB UBV, Ger? Oke, thank you banget Raffi atas pertanyaannya. Tadi juga udah disampaikan juga sama Bang Renhat ya, terkait apa sih yang harus dibutuhin buat bisa masuk UBV. Nah, salah satunya iya bener banget dengan mengikuti rangkaian PAB UBV ini. Terus juga tadi udah Raffi dan Bang Ren juga udah kasih tahu nih, sebenarnya singkatan PAB UBV kan adalah penerimaan anggota baru unit bola voli ITB. Nah, sebenarnya PAB UBV ini adalah suatu rangkaian nih, Vi. Suatu rangkaian kaderisasi. Mungkin teman-teman ITB 2020 masih asing lah ya dengan kata-kata kaderisasi ini. Ya intinya kaderisasi ini adalah proses untuk mempersiapkan teman-teman ITB 2020 khususnya dalam konteks ini untuk mempersiapkan teman-teman ITB 2020 untuk bisa join ke UBV. Nah, tadi sempat disinggung nih sama Bang Renhat terkait keunikan dari PAB UBV tahun ini. Nah, keunikannya itu adalah PAB UBV 2020 memiliki suatu tagline yang tidak ada di PAB-PAB sebelumnya. Nah, tagline-nya itu adalah power, atau singkatan dari power itu adalah play and organize with empathy and responsibility. Nah, kenapa sih adanya tagline ini? Jadi sebenarnya ada banyak loh keterkaitan antara permainan bola voli dengan empati dan tanggung jawab ini. Dan juga benar juga tadi Bang Ren udah sebutin juga terkait apa aja sih yang didapetin dari setelah join UBV. Nah, tentang nilai-nilai organisasi itu juga bisa diambil, atau sebenarnya empati dan tanggung jawab ini bisa dijadikan dasar untuk kita bisa mendapatkan nilai-nilai organisasi yang bakal didapatkan nanti saat masuk UBV. Gitu sih, Vi. Wah, thank you banget Geren atas jawabannya. Berarti penerimaan anggota baru UBV atau yang bisa disingkat PAB itu merupakan rangkaian kegiatan di mana calon-calon anggotanya itu bisa melalui tahap untuk menjadi anggota UBV itu sendiri ya. Nah, nanti berarti kan setelah melaksanakan rangkaian PAB bakal menjadi anggota UBV nih. Nah, aku mau nanya lagi deh ke Bang Reinhardt. Sebenarnya ketika kita udah jadi anggota, kegiatan apa aja sih yang di dalam UBV? Boleh dijawab Bang Reinhardt? Nah, balik lagi nih bareng aku. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin apa sih keuntungan dan apa yang bakal didapatkan oleh anggota resmi UBV ITB. Nah, sebenarnya acara-acara yang kita adakan di UBV sendiri itu merupakan penurunan dari 3 hal yang udah kita sebut di awal, yaitu pervolian, kekeluargaan, dan keorganisasian. Nah, jadi acara-acara yang bisa teman-teman rasakan di UBV tidak akan jauh dari ketiga hal tersebut. Misalnya saja, ada nih salah satu proker di UBV yang menurutku paling keren, yaitu PAB UBV. Kenapa begitu? Di situ kalian akan belajar bagaimana cara mengatur suatu acara, bagaimana cara menanamkan nilai yang akan kalian pelajari lebih lah kalau udah menjadi anggota UBV tentunya. Selain itu, banyak acara-acara internal
seperti malam keakraban, Dies UBV, UBV Birthday, yang dimana kegiatan itu berlandaskan dari kekeluargaan. Nah, apa sih tujuannya kita mengadakan hal-hal yang berbau keluarga? Menjadi anggota biasa UBV akan selalu merasa UBV itu sebagai rumah, tempat teman-teman melepaskan lelah. Begitu. Nah, untuk di Pervolean sendiri, ada banyak banget. Ada kali program-program yang kita siapkan. Misal sepertinya latihan rutin untuk masa UBV yang biasa diadakan setiap minggu. Itu untuk mempelajari latihan dasar dan peraturan bola voli. Dan ada pula latihan lanjutan yang biasa digunakan untuk melatih para calon tim putra dan putri ITB untuk mewakili ITB dalam perlombaan secara regional maupun nasional. Nah, untuk pervolean sendiri bisa juga digabungin dengan keorganisasian. Di sini kita punya proker yang namanya Rektor Cup dan ITB Cup. Nah, kedua proker ya ntar teman-teman bakal ngerasain lah kalau udah jadi anggota. Di sini kita bakal ngadain suatu kompetisi di mana Rektor Cup itu akan mengadakan kompetisi yang mengumpulkan teman-teman dari himpunan mahasiswa jurusan untuk bertanding. Nah, di situ juga selain kita bisa menjadi panitianya yang mengatur organisasinya, kita juga bisa menjadi pemainnya. Begitu pula dengan ITB Cup yang udah aku bilang tadi. Cuman ITB Cup ini biasanya dilakukan untuk mengajak teman-teman dari universitas lain untuk berlomba di acara yang udah kita persiapkan. Nah, itu masih program-program kerja yang besarnya, gedenya, masih banyak lagi program-program yang gak kalah serunya di UBV. Bahkan ada juga yang bukan merupakan program kerja, tapi merupakan acara yang paling ramai dan paling seru di UBV. Mungkin bisa banget aku sampaikan di sini, tapi bakal teman-teman dapetin kalau udah ketemuan secara offline. Nah, nama acaranya itu adalah Masor. Masor itu sendiri merupakan singkatan juga dari kata main sore. Di situ kita main volley setiap sore di lapangan bola voli ITB. Nah, di situ bakal ngerasain banget gimana keakraban di UBV, bagaimana belajar volinya, dari yang belum bisa main volley sama sekali, sampai jago dan bisa ngewakilin tim, ada di sana. Nah, jadi sebanyak itu yang bisa teman-teman dapatkan di UBV ini. Kalian bisa punya skill volley-nya maju, punya kekuatan di berpikir kritis solutif, dan punya keluarga baru di sini. Kalian bakal punya teman-teman dari berbagai jurusan, fakultas, himpunan yang punya pola pikir yang berbeda, punya asal yang berbeda, sehingga meningkatkan kualitas dari hidup teman-teman di ITB maupun di UBV. Menurut aku gitu sih, Vi. Wah, berarti setelah udah jadi anggota UBV itu banyak banget ya hal-hal yang bisa dilakuin ketika udah menjadi anggota nih. Sama yang tadi Bang Rehat jelasin juga, yang gak cuma dapat voli, tapi dapat keluarga dan belajar ilmu keorganisasian juga. Menarik banget, teman-teman. Aku jadi kepo nih. Kan di sini ada Bang Reinhard selaku Ketua UBV dan Geren selaku Ketua PAB UBV 2020. Aku jadi penasaran cerita-cerita Bang Reinhard dan Geren, kalau dari dulu pertama kali kepikiran masuk UBV itu gara-gara apa sih? Terus selama 1 tahun pertama mengikuti rangkaian kegiatan UBV, itu ada cerita-cerita apa aja sih? Ada nggak sih hal yang berkesan buat Bang Rehat dan Geren selama menjalani kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh UBV ini? Mungkin aku boleh minta Geren cerita duluan deh. Oke, Devi. Thank you, Vi, buat kesempatannya. Nah, kita berarti bernostalgia dikit dulu kali ya. Kalau balik ke belakang lagi, sebenarnya dulu sebelum daftar sampai udah daftar nih jadi peserta PAB sampai udah jadi bagian dari UBV. Nah, sebenarnya mulainya dari alasan daftar dulu. Alasan daftar aku dulu itu awalnya aku pengen masuk tim voli ITB. Nah, karena aku mau masuk tim voli ITB, kayaknya asik juga nih punya unit kegiatan mahasiswa
yang berhubungan dengan voli juga. Makanya aku daftar di UBV. Nah, syukurnya sekarang juga udah masuk ke tim voli ITB dan juga udah jadi bagian dari UBV. Nah, terus juga ada tadi Raffi nanya, apa sih yang didapat atau cerita apa sih yang ada pas selama PAB? Nah, pasti juga tadi kan PAB juga mempersiapkan kita untuk bisa bergabung ke UBV. Pasti kita dipersiapkan untuk bisa yang namanya bermain voli dan juga mengerti segala hal yang berkaitan dengan permainan bola voli. Nah, salah satunya kayak aku juga belajar tuh diajarin sama kakak-kakak panitia tahun lalu untuk caranya gimana sih teknik dasar bermain voli yang benar. Terus apa aja sih perangkat-perangkat yang ada dalam pertandingan bola voli, dari diajarin jadi wasit, caranya untuk mengisi score sheet, jadi linesman dan lain-lain gitu. Dan juga yang paling menarik juga ada TPBK Volley. Nah, TPBK Volley ini pas tahun lalu angkatan aku ada Raffi juga jadi panitianya. Nah, di TPB Cup ini apa sih TPB Cup Volley? Nah, TPB Cup itu adalah suatu pertandingan atau kompetisi yang berhubungan dengan permainan bola voli antar fakultas TPB di ITB. Nah, di situ kebetulan aku jadi kadif perangkat pertandingannya saat TPB Cup Volley. Nah, di situ asik banget sih, Vi. Terus mungkin yang terakhir, hal yang paling berkesan ya di UBV. Itu ada 2 sih, udah disinggung juga tadi sama Bang Ren, terkait acara yang paling bisa dibilang paling seru lah di UBV, yaitu Masor atau main sore. Nah, itu banyak banget sih yang bisa dilakuin pas di sana, yang pasti kan main volley. Terus juga bisa ngobrol-ngobrol bareng masa UBV yang lain. Jadi seru-seruan. Jadi pas dulu kalau bisa inget-inget lagi, pokoknya yang paling dinanti-nanti deh Masor itu selesai kuliah langsung ke lapangan voli Masor langsung. Terus yang kedua, benar juga kata Bang Ren, yang paling berkesan yang salah satunya adalah organisasinya gitu. Aku bisa dibilang persiapan PAB UBV 2020 merupakan hal yang paling berkesan buat aku karena di situ banyak banget pelajaran yang aku dapat, juga dengan adanya masa UBV yang lain yang lebih berpengalaman dalam segi organisasi membuat aku banyak belajar banyak hal jadinya gitu sih Vi. Wah, keren banget nih cerita dari Darren. Agak bernostalgia gitu katanya. Iya sih. Agak melepas penat juga ya, itu nggak sabaran ikut masor setelah belajar TPB, fisika, kimia. Wah, itu udah paling mantep lah ya, habis itu main-main sama yang lain. Mungkin dilanjut kalau cerita dari Bang Reinhardt gimana, Bang? Boleh banget nih. Kalau dari awal deh ya, kenapa dulu sempet pengen masuk UBV. Mungkin agak beda nih cerita sama Garen. Kalau mungkin Garen emang dari dulu tuh udah kayaknya emang itu ya udah sering main volley tuh. Nah kalau aku sendiri tuh asalnya tuh dari jauh deh, dari Pulau Jawa pokoknya. Aku tuh orang luar Pulau Jawa yang agak pinggiran gitu tuh. Nah jadi dari tempat asalku itu SMA aku aja nggak punya ekskul volley. Jadi dari dulu tuh nggak pernah main volley sama sekali. Nah waktu open house unit di ITB, aku ngelihat ada satu stand gitu. Aku ngelihat, wah jaketnya keren nih. Jaketnya warna hijau, terus ada tulisan warna putih volleyball gitu. Kelihatannya berkelas banget. Terus aku datengin standnya. Pas aku lihat, ada tulisan di situ UBV ITB. Disitulah aku mulai tertarik buat masuk UBV ITB. Emang awalnya emang motivasinya karena pengen dapet jaketnya. Karena menurut aku selama datang di OHU ITB itu yang paling keren jaket UBV. Nah disitulah aku tanya-tanyain ke kakak-kakak yang ada di stand itu, apa sih sebenarnya UBV ITB? Nah kurang lebih jawaban yang aku dapat itu sama kayak yang aku paparin tadi. Apa itu UBV, tentang pervoliannya, tentang organisasinya, tentang keluargaannya. Di situ aku mulai tanemin motivasi bahwa aku harus dapetin jaket ini dan harus mulai belajar volley. Itu tuh pengalaman pertama aku, bahkan sebelum jadi orang yang ikut di acara PAB UBV.
Nah, untuk PAB UBV sendiri setelah aku mendaftar, aku tuh cuman ekspektasi cuman bakal belajar main volley. Yang penting anak-anaknya bisa jadi pemain volley gitu. Ternyata yang aku dapat selama PAB lebih dari itu. Kita tuh dilatih selain di volley-nya, dilatih untuk berpikir kritis. Gimana untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja selain di bidang volley juga di bidang koorganisasian. Nah, tapi yang aku dapatkan juga bahwa di keberjalanan PAB itu aku menemukan banyak teman-teman dari berbagai asal daerah, kota, provinsi, pulau, sama fakultas. Di situ kita kayak punya banyak kesempatan untuk ngumpul bareng, cerita-cerita bareng. Sehingga aku yang punya sedikit teman dari daerah asalku, jadi punya teman-teman baru di kegiatan PAB ini. Pokoknya seru banget deh selama keberjalanan PAB. Terus mau nyinggung juga nih masalah TPB Cup Volley yang udah disampaikan Garen tadi. Nah, kalau di angkatanku sendiri, aku kemarin nggak dapat kesempatan untuk menjabat sebagai salah satu ketua divisi. Namun, sebagai staff. Tapi, salah satu pencapaianku waktu ikut kegiatan TPB Cup Volley, aku hadir tuh 100% di acaranya. Setiap pertandingannya aku datang. Nah, kalau buat jadi pemainnya sendiri, aku juga jadi pemain di fakultasku, di FITB. Dan syukurnya dapat juara 2. Lumayan banget tuh untuk orang yang baru belajar volley pas masuk kuliah, terus bisa ikut tim yang juga yang dapat juara 2 di kompetisi pertamanya. Itu masa-masa indah banget waktu TPB. Pokoknya TPB Cup itu suatu wadah yang sangat mengakrabkan deh bagi kita anak-anak baru yang ada di TB. Nah, itu waktu masa PAB. Nah, buat masa waktu jadi UBV, menurut aku ekspektasinya ya udah dapet jaket, terus palingan kegiatannya nggak jauh beda tuh sama PAB, gitu-gitu doang. Ternyata enggak, banyak banget kegiatan yang lebih seru dibanding waktu masa PAB. Misalnya ada, ini salah satu proker yang aku nggak sebutkan di awal, nggak sempat disebutin. Salah satunya itu ada kunjungan ke unit lain, ke kampus lain, ada perayaan wisudaan dari kakak-kakak kelas kita yang udah lulus, dan itu emang kerasa banget bahwa nggak ada yang namanya gap dari satu anggota ke anggota lain, bahwa santai aja bagi-bagi pengalaman bareng, bagi-bagi pemikiran satu sama lain, akrab bareng, main bareng tuh di master tuh paling seru banget. Dari aku yang sama sekali nggak bisa main volley, sampai sekarang udah bareng Garen di salah satu orang yang masuk ke tim volley tuh, yang mewakili ITB kalau ada kompetisi. Dan menurut aku semua itu hanya bisa didapat kalau kita ikut di keberjalanan PAB UBV sama menjadi anggota UBV itu. Menurut aku gitu tuh kesan yang paling berasa di UBV. Wah, mantap banget nih ceritanya Bang Reinhardt. Dari yang pas SMA mungkin belum pernah nyentuh volley, sampai sekarang bahkan jadi ketua UBV loh. Dan jadi tim volley-nya juga. Keren banget ya. Ternyata UBV bukan cuma sekedar main doang, tapi kalian juga bakal diberi wadah untuk mendapat keluarga baru dan berkembang dalam lingkup organisasi juga. Banyak banget nih hal-hal menarik yang bisa kalian lakukan di UBV. Dapat keluarga baru, kenalan baru, ilmu baru, dan pengalaman-pengalaman unik yang menanti kalian. Udah nggak perlu mikir deh kalau mau daftar UBV. Nah, karena udah mau masuk penghujung acara juga nih, ada pesan nggak terakhir dari Bang Reinhardt dan Garen buat teman-teman 2020? Mungkin dari Garen dulu kali ya. Oke, wah udah di penghujung acara aja ya, Vi ya, nggak berasa. Oke, mungkin satu aja sih, Vi. Ini mungkin buat teman-teman ITB 2020 nih yang lagi dengerin ini, eh, santai aja kalaupun kalian belum bisa mungkin bermain bola voli, ataupun kalian nih punya banget nih, kayak tertarik banget deh, mungkin kayak Bang Ren juga tertarik banget buat join UBV, jangan ragu-ragu, daftar aja, karena di PAB ini kalian juga nanti bakal diajarin segala hal yang kalian perlu tahu tentang permainan bola voli. Dan nggak cuma itu doang, kalian juga bakal dapet pembelajaran-pembelajaran lainnya yang nggak cuman berkaitan dengan permainan bola voli aja gitu. Paling dari aku itu aja sih, Vi. Wah, oke. Makasih banyak Garen atas pesannya buat teman-teman dari dulu. Mungkin dilanjut ke Bang Reinhardt. Apakah ada pesan, Bang?
Kalau dari aku, kurang lebih nambahin dari Garen sih buat teman-teman ITB 2020. Selamat datang di kampus Institut Teknologi Bandung. Nah, di kampus ini, kalian gak hanya akan mendapatkan kemampuan akademik, tapi kalian juga harus mampu menggali skill-skill lain di luar kemampuan akademik. Kalian harus mampu berbaur dengan masyarakat sekitar, harus mampu mengelola suatu kegiatan dan bentuk kepanitiaan. Semua itu kalian bisa dapatkan melalui banyak sekali wadah di ITB. UBV ITB salah satunya. Nah, tapi jika kalian ingin mendapatkan semua wadah itu, jangan lupa daftar dan ikuti semua kebenaran PAB. Kita akan bimbing kalian akan mendapat ilmu baru, dan jangan takut, benar banget kata Garen, apa yang kalian lakukan di sini tidak lebih dari suatu kegiatan menggali pengalaman dan belajar. Dan kita akan santai banget sama teman-teman. Jangan merasa ragu karena kita cutting dan sebagainya. Kalian pasti bisa membagi waktu untuk kedua hal tersebut. Dari aku cukup, Vi. Wah, makasih banyak juga nih Bang Reinhardt atas pesannya. Dan pesan dari Garen juga tadi. Terima kasih buat teman-teman 2020 yang telah menyaksikan dan mendengarkan. Semoga ada ilmu baru yang dapat kalian tuai, dan semoga kalian dapat membagikannya juga dengan teman-teman kalian. Karena sudah di penghujung acara, saya, Raffi Rehansyah, selaku moderator, pamit undur diri. Sampai berjumpa nanti teman-teman. Kami tunggu di UBV.